Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairal anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat isya dan insyaallah salat tarawih Masjid Jamasbah yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan langkah kita untuk sampai ke rumahnya ini. Jangan pernah kita menyangka bahwa sampainya kita di rumah-rumah Allah ini karena kekuatan tubuh kita, karena usia kita yang masih muda atau masih kuat, atau karena kehebatan ataupun kepandaian kita. Berapa banyak orang yang lebih kuat dari kita, lebih muda dari kita, lebih hebat dari kita, tetapi tidak mampu untuk melangkahkan kakinya ke rumah-rumah Allah. La tadun, jangan pernah kita ini menyangka anna nafsaka allati hiya saqatka ila fi'lil khairat, bahwa kehebatan kitalah yang mengantarkan kita untuk melakukan amal soleh. Bal i'lam annaka abdun ahabbakallah, tapi ketahuilah kita ini merupakan hamba Allah yang disayanginya, yang dicintainya, sehingga Allah fa'alhamaka fi'lal khairat, kemudian kita diberikan ilham, diberi kemudahan untuk melakukan amal kebaikan. Fala tufarrid fi tilkal mahabbah, maka jangan pernah kita menyia-nyiakan cinta dari Allah ini. Fayansaka, yang kemudian Allah bisa jadi akan melupakan kita jika kita melupakan cinta dari Allah tersebut. Kita sadari Bapak Ibu, kemudahan besar yang Allah berikan kepada kita, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bertemu dengan amal-amal terbaik, juga dimudahkan hati, pikiran dan kesempatan kita untuk menghadiri panggilan-panggilan Allah dari rumah-rumahnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Dengan kita berusaha untuk memperbanyak salawat kepadanya, menjadikan sunnah-sunnahnya sebagai pedoman dalam kehidupan kita, termasuk dalam tema yang diamanahkan kepada kami pada malam hari ini, juga dalam rangka meneladani keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kehidupan rumah tangga. Temanya sangat bagus dan sangat besar. Suamimu bukan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, istrimu bukan Khadijah radhiyallahu anha. Karena kita tahu Nabi Muhammad merupakan manusia terbaik yang pernah ada di alam dunia ini. Sementara Khadijah itu juga wanita termulia, termasuk
4 di antara wanita penghulu surga. Bahkan disebut juga khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanita di muka bumi ini. Yang 4 wanita penghulu surga itu diantaranya adalah yang keluarga Nabi adalah Khadijah sebagai istri beliau, kemudian juga Fatimah sebagai putri beliau, ada juga nanti Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, kemudian juga Asiyah imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Pantas seorang yang mulia diberikan pendamping yang paling mulia. Khadijah mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita membaca sekilas judul ini, sebenarnya judul ini sudah memberikan banyak pelajaran kepada kita tanpa harus kita perinci. Sebenarnya dari judul yang besar ini kita bisa belajar setidaknya 2 hal. Yang pertama tentang mawas diri, kemudian yang kedua adalah memotivasi diri kita. Kenapa mawas diri? Banyak orang itu mudah kecewa ketika memiliki harapan besar, memiliki idealisme yang sangat tinggi, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan atau realita yang ada di kehidupan kita. Ekspektasinya tinggi, tapi ternyata kenyataan yang diterima tidak seperti itu. Akhirnya dia mudah kecewa. Kita punya harapan yang tinggi pada pasangan kita, tapi kita lupa bahwa kita juga memiliki banyak kekurangan. Maka andaikan setiap pasangan memiliki kesadaran seperti ini, tentu akan banyak nikmat yang ia rasakan terus bertambah, menurunkan ekspektasi kita tentang pasangan kita, dan kita bersyukur kepada Allah telah dimudahkan memiliki pasangan hidup yang membantu kita dalam rangka takwa kepada Allah, membantu kita terhindar dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang menjadi teman setia kita, yang telah banyak berkorban untuk kehidupan kita. Maka berilah ruang untuk pasangan kita itu memiliki kesempatan untuk salah. Sadari bahwa ia merupakan manusia biasa seperti kita yang tentu sangat punya peluang kesalahan. Maka dengan seperti itu insya Allah justru akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan ditambah nikmat itu. Disyukuri kita bisa dimudahkan mendapatkan pasangan. Kemudian disyukuri pasangan kita adalah orang yang beriman kepada Allah, bukan seorang yang kufur. Kita syukuri pasangan kita orang yang bertanggung jawab. Maka dengan seperti itu insya Allah akan diikuti banyak kebaikan. Man ada malhamad tataba'at kullal khairat. Siapa yang membiasakan memuji Allah, bersyukur kepada Allah, tataba'at kullal khairat, justru akan diikuti banyak kebaikan. Kemudian yang kedua, dari judul besar ini kita akan mendapatkan belajar tentang motivasi hidup. Karena secara tidak langsung pasangan hidup kita ini merupakan cerminan dari diri kita. Kalau kita ingin pasangan kita ini semakin baik,
Maka yang pertama yang harus kita tuntut adalah diri kita. Kita memperbaiki diri, itu sama halnya menyiapkan pasangan kita untuk semakin lebih baik. Apa yang harus kita perbaiki? Tidaknya kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap selesai subuh, beliau tidak bangkit dari tempat sholatnya sebelum beliau meminta 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 hal ini yang selalu diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, hendaknya mengikuti teladan beliau. Harusnya dalam setiap hari 3 hal ini selalu bertambah dan meningkat. Yang pertama adalah ilman nafi'ah, harus bertambah ilmu yang bermanfaat. Akan banyak hal yang kita dapatkan kalau kita semakin menambah keilmuan kita. Yang kedua, warizqan thayyiba, rizki yang thayyib, yang tentu jelas kehalalannya. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kita bisa tahu di antara amal kita itu benar-benar diterima oleh Allah, tentu itu lebih kita syukuri daripada dunia seisinya ini. Karenanya pasangan yang terbaik adalah yang menuntun kita atau menjadi pendamping kita untuk meraih jalan takwa. Karena orang yang dikagumi oleh seluruh umat manusia, seluruh muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkannya. Beliau sholat hatta tatafattar qadamah, sampai 2 kakinya bengkak-bengkak. Sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, "Ya Rasulullah, lima sona'ta hadza?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan hal yang demikian? Kesungguhan ibadah beliau luar biasa. Padahal telah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau menjawab, afala akunu abdan syakuro, apa tidak sepantasnya kalau aku menjadi hamba yang bersyukur. Syukur yang terbaik adalah menggunakan fasilitas nikmat pemberian Allah, termasuk pasangan hidup kita itu, untuk semakin memudahkan kita mendapatkan ridha Allah dalam ketaatannya. Dan terakhir Bapak Ibu, di antara doa yang perlu kita baca, baik bagi kita yang sudah memiliki pasangan maupun yang belum mendapatkannya, di antara hal yang perlu kita banyak berdoa adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah dalam kehidupan dunia kami ini hasanah. Hasanah di dunia, di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, ad-dunya mata, ya. Pertama disebutkan bahwa dunia ini perhiasan, kenikmatan, wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Sementara perhiasan terbaik itu adalah istri yang solehah, pasangan hidup yang baik. Maka kita meminta kepada Allah agar diberikan pasangan hidup yang baik, diperbaiki yang sudah memilikinya, dijaga dan dirawat kesetiaannya dengan sama-sama memudahkan atau membantu pasangan kita di jalan ketaatan. Mudah-mudahan pasangan hidup kita itu yang kelak juga akan menjadi pasangan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.